Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga kita sedang umat yang tetap istiqomah hingga kita menanti. Amin amin. Ustaz Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita dengan baca doa Wahid Isnain Salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, alhamdulillah sudah kita awali pertemuan kita dengan baca. Ya,
Kita melanjutkan kembali pembelajaran kita ya. Jadi kemarin sudah kita selesaikan pembahasan sifat infitah ya. Nah, yang punya lawan izlaq ya. Itbaq ya. Itbaq, infitah. Oke, untuk hari ini sifat pasangan yang terakhir ya, yaitu izlaq sama ismat ya. Cuman hari ini kita bahas izlaq dulu. Jadi izlaq sama ismat ini sebenarnya kaitannya sifat-sifat yang kita pelajari tidak, berkaitan langsung dengan tahsin ya. Jadi maksudnya itu tidak kaitannya dengan memperbaiki bacaan Quran kita. Cuman memang ini bagian dari sifat-sifat asliyah dari huruf ya. Yaitu di mana izlaq itu artinya mudahnya pelafalan huruf terkait. Mudahnya di sini, saya ingatkan kembali, itu versinya orang-orang Arab sana gitu ya. Jadi mudahnya di sini izlaq ini pelafalannya mudah bagi orang-orang Arab ya. Bagi orang-orang Arab itu ini mudah gitu ya. Ada 6 huruf ya yang tergabung dalam kata farra min lubbin ya. Jadi ada huruf fa, ra, mim, nun, lam sama ba. Nah, kenapa dikatakan mereka ini termasuk izlaq atau mudah pelafalannya? Karena letaknya di ujung-ujung ya. Di ujung apa? Di ujung lidah atau di ujung bibir ya. Di ujung lidah itu ada nun, lam sama ro ya. Kemudian yang di ujung bibir ada fa, kemudian ada mim, ada ba ya. Ibaratnya itu izlaq itu kalau kita analogikan dengan forum sekarang ya, yang izlaq itu adalah yang bapak-bapak ya. Kenapa? Karena kalau untuk keluar itu lebih cepat ya, karena pintunya dekat bapak-bapak atau dekat ustadz semuanya. Sementara yang ismat itu nanti yang jauh dia letaknya ya, dari pintu keluarnya huruf ibaratnya gitu ya. Jadi izlaq itu huruf ke-6 huruf ini kenapa? Karena dia mudah keluar gitu ya. Huruf fa, ra, min, lam, dan ba. Dia mudah keluar. Karena di ujung tadi, di ujung lidah ataupun di ujung bibir ya. Jadi maksud dari izlaq sini pelafalannya mudah, versinya orang Arab gitu ya. Jangan dibawa ke versinya kita, orang Sunda betul ya. Karena kalau bagi orang Arab itu ya nanti bahkan huruf yang paling sulit bagi orang Arab itu adalah huruf hamzah ya. Huruf hamzah itu huruf yang paling sulit bagi mereka. Kalau dilihat letaknya paling jauh kan di mana? Tenggorokan bagian pangkalnya ya. Ini nih. Dia harus melewati tenggorokan tengah, tenggorokan ujung, melewati rongga mulut baru keluar ya. Ketimbang yang faromina lubin gitu ya. Itu. Jadi balik lagi versinya orang Arab gitu ya. Jadi huruf-huruf yang ada di ujung-ujung itu masuknya ke huruf izlaq. Nah, ya. Tapi di awal saya ingatkan izlaq ataupun ismat ini tidak ada kaitannya dengan tahsin. Maksudnya tidak mempengaruhi bacaan kita ya. Jadi tidak ada tuh orang yang dikoreksi karena oh bacaannya kurang izlaq. Nah, enggak ada ya. Karena izlaq itu bukan kaitannya dengan tahsin, lebih ke arah metode ataupun tempat keluarnya huruf. Itu mungkin Ustadz, Ustazah terkait dengan sifat izlaq ya. Diingat-ingat izlaq itu artinya pelafalannya mudah. Kenapa mudah? Karena letaknya di ujung, baik di ujung lidah ataupun di ujung bibir. Baik, ada pertanyaan untuk pembahasan ataupun untuk materi izlaq? Silakan. Oke, kalau tidak mungkin tambahan ya. Ustaz, gimana kalau huruf waw? Nah, waw itu kan juga kedua bibir ya. Nah, waw ini punya alasan kenapa tidak dimasukkan ke dalam huruf izlaq. Karena waw ini pelafalannya itu tidak semudah ke-6 huruf ini atau ke huruf-huruf bibir. Kayak mim, kemudian ada fa, sama ba ya.
Waw itu nggak bisa langsung kita ngucapinnya. Kalau fa bisa fa, ba, ma itu bisa. Tapi kalau waw nggak bisa langsung. Kalau langsung kurang sempurna, dia harus monyong dulu. Wa, ya, wa, ya nggak bisa langsung wa. Kalau wa dia nggak sempurna. Tapi kalau yang lainnya ma, ba, la bisa langsung. Tapi kalau waw harus monyong dulu kita. Wa, nggak bisa langsung wa. Kalau wa dia nggak jelas, ya. Jadi itu alasan kenapa huruf waw itu tidak dimasukkan ke dalam huruf atau sifat izlat. Itu yang pertama. Yang kedua juga dia itu sebenarnya makhrajnya itu di celah-celahnya bibir. Ya, jadi kan kita monyong nih. Nah, di situ tuh waw, wa gitu ya. Beda kalau fa. Kalau fa bisa fa. Kemudian ma, ba, bisa langsung. Tapi kalau wa monyong dulu. Wa. Nah, ya. Itu mungkin alasan kenapa waw tidak dimasukkan ke dalam sifat izlat. Ya, walaupun dia tempatnya berdampingan dengan huruf yang ada di bibir. Itu tambahannya ya. Baik. Ya, enggak. Ya, wati ini. Ya, karena memang enggak. Dia sempurnanya harus dimonyongkan dulu. Wah, ya monyong semana ya secukupnya saja, ya. Wah, pokoknya dia harus maju dulu bibirnya. Ya. Wati ini kalau wati ini kurang sempurna pelafalannya, ya. Jadi dia harus ada persiapan dulu gitu. Iya, ancang-ancang dulu. Ibarat gini, yang dianalogi gini. Huruf-huruf izlak itu dianalogikan adalah kalau nih kita pengen ke luar negeri ya, orang di Pulau Jawa misalkan ke Malaysia itu kan harus ngurus-ngurus semua dulu ya. Ngurus paspor kemudian visa gitu kan. Nah, kalau huruf-huruf izlak itu yang perbatasan di Kalimantan gitu. Mereka ya ibarat tinggal pindah nyebrang doang kan gitu ya. Pindah atau jalan kaki bisa jadi kan batasnya misalkan hanya garis doang kan. Nah itu. Ya. Jadi harus kalau mau keluar negeri itu ya kalau huruf-huruf izlak itu nggak usah ngurus-ngurus kayak gitu. Tapi kalau ismat itu harus ngurus dulu gitu ya. Ke sini dulu lah, bandara dulu baru kemudian sampai. Ya. Jadi pelafalannya itu izlak itu artinya mudah-mudah keluar dia. Nah, waw kenapa dimasukkan ismat tadi? Karena dia harus monyong dulu ya. Karena makhrajnya di situ. Wa ya. Wa, wi, wu. Itu mungkin Pak Gito cukup untuk materinya? Baik, kalau cukup kita masuk ke latihannya Ustaz. Huruf pertama yaitu huruf fa. Ya. Sudah ketemu huruf fa? Lembar yang terakhir ya, 13 ya. Di atas baris ketiga. Iya baris kedua. Baik, saya baca nanti diikuti ya. Fa, fi, fu, afa, afi, afu, af, if, uf. Baik, saya baca. Fa, fi, fu, baf. Fufan, fani, fafna. Minal mufni. Mafifan, fanifa. Ulang. Fafifu baf. Fufan, fanifafna.
minal mufni ma fi fanifa. Baik, satu ya. Fa fi fu baf fu fa fani fafna minal mufni ma fi fa fani fa. Fa fi fu baf fu fang fani fafna minal mufni ma fi fang fani fa. Fa fi fu baf fu fang fani fafna minal mufni ma fi fang fani fa. Fa fi fu baf fu fang fani fafna minal mufni ma fi fang fani fa. Fa fi fu baf fu fang fani fafna minal mufni ma fi fang fani fa. Ya. Oke. Kita lanjut ke huruf selanjutnya yaitu huruf ro. Oke. Baik, itu ya. Ro ri ru arro arri arru arru ar ir ur rori rubar ruroni rorna minal murni marironi ro rori rubar ruroni rorna minal murni marironi ro
mariran nira. Rori rubar rurorronirorna minal murni marirorroniro. 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 Baik. Lanjut ke huruf selanjutnya yaitu huruf mim ya. Mau bertanya dulu. Oh, kita enggak. Kan pernah dapat pelajaran kalau istilahnya kalau roh sakinah itu istilahnya pelafatannya seperti ada aru gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Gimana Pak Ustaz? Ya. Itu sebenarnya kaitannya dengan sifat nanti roh ya. Jadi roh itu ada dua sifat yaitu tartib sama tartib. Di riwayat Hafs itu yang kita baca itu kebanyakan memang rohnya itu dalam kondisi tebal. Ya, tartib. Kapan? Ketika dia berharokat fathah dan berharokat dhammah ya. Kalau dia berharokat kasroh, maka itu dia jadinya saya. Tipis ya. Bunyinya Allahu tipis. Akbar. Ya. Allahu Akbar. Wal fajri. Nah, wal fajri. Cuma ketika dia sukun ya, maka dilihat juga nanti ya, huruf setelahnya itu atau sebelumnya itu harokatnya apa, fathah, kasroh, dhammah. Kalau fathah maka jadinya bar ya. Bukan dar. Bar. Jadi itu bukan kata pagi itu apa? Seperti ada apa? Ada unya. Padahal ya, bukan u sih ya. Tapi karena memang Getaran ya. efek tadi Apa takdir itu? Iya, takdirnya itu terbagi ya. Nanti memang ada pembahasan sendiri, bahkan di kitab Muqaddimah Jazari itu ada pembahasan ya. Muqaddimah Muqaddimah Jazari atau matan atau atfal itu ada pembahasan tentang roh, baik itu roh tebal, takdim atau roh tipis taktik ya. Ada apa namanya macam-macamnya pembahasan sendiri terkait dengan roh tebal ataupun roh tipis. Kalau ada waktu kita masuk ke pembahasan ya. Ada lagi? Ada. Baik, kalau tidak kita lanjut ke huruf selanjutnya itu huruf Mim. mim ya. Mim balik lagi. Oke. Jadi ya. Ma, Ma, mi, mi, mu, mu,
amma, ammi, ammi, ammu, ammu, am, am, im, im, um, um, mamimu, bam, mami, mubam, mumam, mani, mamna, mumam, mani, mamna, minal mummi, minal mumni, mami, mam, mani, ma, mami, mam, mani, ma, mamimu, bam, mami, mubam, mumam, mani, mamna, mumam, mani, mamna, minal mummi, minal mumni, mami, mam, mani, ma, mami, mam, mani, ma, mami, mubam, mumam, mani, mamna, minal mumni, mami, mam, mani, ma, mami, mubam, mumam, mani, mamna, minal mumni, mami, mam, mani, ma, mami, mubam, mumam, mani, mamna, minal mumni, mami, mam, mani, ma, mami, mubam, mumam, mani, mamna, minal mumni, mami, mam, mani, ma, mamimu, bam, mumam, mani, mamna, minal mumni, mami, mam, mani, ma. Mani, mubam, mumam, mani, mamna, minal mumni, mami, mam, mani, ma. Minal mumni, mami, mam, mani, ma. Ya. Huruf selanjutnya yaitu huruf nun. Oke, ya. Nah, diingatkan kembali ya sifat-sifat yang sebelumnya. Jadi kita bahas tadi huruf mim ataupun huruf nun ini punya sifat namanya tawassul atau baiknya. Makanya ketika dalam konsentrasi itu dia suaranya tidak langsung berhenti ya, saja ya. Bahkan tadi mim bam sumpah mim bam ya. Ada suara akan tapi dan juga mengalir banget ya. Itu juga sama nanti ya. Mim bam ya bukan ban mim ban ban itu tadi
Ainiyahnya atau tawatusnya belum ada. Aminuban ya. Oke. Oke, itu ya. Na ni nu anna anni annu an in kun naninuban nunan naninanna minal munni maninan nanina naninuban nunan naninanna minal munni naninan nanina naninuban nunan naninanna minal munni maninan 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 nanina Selanjutnya huruf selanjutnya itu huruf lam. Kamu ya di atas.
Nah, sama juga nih ya. Lam juga punya sifat bainiyah. Ya. Jadi setiap pun juga jangan berhenti, jangan bal ya, tapi bal sama ya. Bunyinya sama. Nun ini. Baik. La lam, li li, lu lu, Allah alla, alli alli, allu allu, al al, il il, ul ul, ya. Lalilu bal lali, lubal, lulallamilalna lulallani, lalna, minal mulmi minal mulni, malilallamila malilallahila, lalilu bal lali, lubal, lulallamilalna lulallani, lalna, minal mulmi minal mulni, malilallamila malilallahila, lali, lubal, lulallani, lalna, minal mulni, malilallani, 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 lalilu bal lulallani minal mulki lalilu bal lulallani minal mulki malilallani minal mulki malilallani baik ya. Yud huruf terakhir yang punya sifat idlaq itu huruf ba. Ba dia punya sifat olah mantul ya. Ya. ba, bi, bu, Abba abba, abdi abbi, abbu abu,
Ab. Ibe. Ube. Baik, baca. Babi bu babe. Babi. Babe. Bubam bani babna. Bubam. Bani babna. Minal ubni. Minal mubni. Babi bam bani ba. Mabibam. Bani ba. Babi bu babe. Babi bubab. Bubam bani babna. Bubam. Bani babna. Minal ubni. Minal mubni. Mabibam bani ba. Mabibam. Bani ba. Babi Ya. bubab. Bubam bani babna. Minal mubni. Habibam bani ba. Babi bubab. Bener, alhamdulillah hujan ya. Udah berapa hari ya hujan ya? Dingin tapi ya. Babi bubab. Bubam bani babna. Minal mubni. Mabibam bani ba. Babi bubab. Bubam bani babna. Minal mubni. Mabibam bani ba. Babi bubab. Bubam bani babna. Minal mubni. Mabibam bani ba. Babi bubab. Bubam bani babna. Minal mubni. Mabibam bani ba. Baik. Mungkin kita bisa terkait dengan sifat Ijlaq. ya. Enggak, kalau ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi terkait dengan sifat ijlaq. Ya, wow. Ya. Jadi kalau yang saya dapat ya, memang namanya dia itu wow sebenarnya, cuman di Indonesia jadinya wow gitu ya. Tapi nggak masalah itu pelafalannya doang ya. Tapi ketika kita baca kan pasti dia sudah berharokat ya, dan namanya wow. Cuma ketika kita ngomong wow juga nggak masalah, karena jika nggak ada kaitannya dengan hanya pelafalan saja.
Misalkan ya kalau mau dikembalikan lagi ya wow gitu ya. Sama kayak alif kan ya, alif bukan alif gitu ya. Pakai F gitu, ya belakangnya pakai F. Jadi karena orang Sunda gitu ya, alif. Pengen mudah aja. Alif. Alif ya. Kalau ada alif gitu ya. Kalau dari Jawa ngalip Pak. Alif. Ngalamin gitu. Coba deh, coba lihat di gambar paling awal ya. Ada yang halaman kedua. Di situ kan ada nama huruf ya. Ada nama yang tabel ini ya. Itu. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu paling sedikit nama hurufnya itu terdiri dari 3 kata. Ada nggak? Ya. Ada ya? Nah, dan huruf terakhirnya pasti dalam kondisi sakin ataupun sukun ya. Ini itu pakainya apa kan? Alif. Kemudian ba sendiri alif sama hamzah. Jadi kalau nama hurufnya itu ba ya. Ba. Kamu enggak? Yang maklum. Kamu enggak? Ada ya? Nah, jadi ba, jadi bukan ba, ya bukan ba, tapi kita sebutkan. Kalau kita sebutkan nama hurufnya ba, kemudian ta, kemudian ta, kemudian jim. Nah, jim belakangnya mim sakinah ya. Terus kemudian alif waw. Nah, waw itu waw alif sama waw. Nah, kita sukunkan waw ya. Waw. Nah, itu. Yang paling banyak sebenarnya huruf hamzah ya. Hamzah itu terdiri empat kata atau 4 huruf. Nah, di sini nggak ada, adanya alif ya, hamzahnya nggak ada. Ya. Jadi hamzah itu dia hurufnya itu ada 4. Itu mungkin Ustazah, jadi kalau mau lihat itu di sini ada ya. Ro juga sama, ro belakangnya hamzah, ya fa belakangnya hamzah juga fa. Ya. Ro. Itu mungkin Ustazah, jadi kalau kita nyebut wawu juga nggak masalah sih. Wow. Ya, wow. Jadi tidak ada punya gitu. Wow. Kalau wawu berarti belakangnya apa? Tidak ada punya. Ya, kalau kita tulis Arab berarti untuk harokatnya apa? Wow. Kalau wawu, kalau berarti wawu belakangnya siapa? Dhammah ya. Wow. Wow. Ya kan, wawu kan. Nah, kalau kita nyebutnya wawu berarti belakangnya dhammah. Padahal kalau orang Arab itu pasti akhir-akhir katanya itu disukunkan. Makanya disebutnya alif. Kemudian waw, ya. Kemudian ba, ta. Itu mungkin anggarannya. Oke, ada lagi? Baik, ada ya? Cukup ya? Ya, baik. Alhamdulillah. Untuk pembahasan kita di hari ini terkait dengan hisab, ya. Ingat ada 6 huruf ya. Kiro, mina, lubin atau lubba ya. Itu huruf-huruf bisa ada 6 huruf. Kita akhiri kita tutup membaca doa wahid sing salam. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Allahumma rahamna bil Qur'an
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.